Selamat sore pemirsa. Hari ini hari Senin 10 Februari tahun 2025. Hari ini hari malam ke 11, malam ke 12 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, dan Kamis malam Jumat besok adalah bertepatan dengan malam Nisfu Sya'ban 1446 Hijriah pada tanggal 13 hari bulan Februari tahun 2025. Sore ini teman-teman, saya pengen ada cerita sedikit sih. Masih tentang apa yang saya alami pada akhir pekan yang kemarin, hari Ahad yang kemarin. Tapi alhamdulillah urusannya sudah tuntas ya, insya Allah. Dimana kalau memang di Indonesia ini memang apa-apa itu masih berkelut dengan administrasi, perkara administrasi. Apa-apa itu masih selain berkelut juga tertakluk pada perkara yang sifatnya administrasi gitu loh. Masih terpalit yang dengan perkara-perkara yang sifatnya administratif gitu. Jadi memang kalau mau ada sesuatu itu harus diberitahu dulu nama gitu loh. Contoh kemarin, hari Ahad kemarin, saya mengofisiate pernikahan, walaupun cuma sekedar nikah bawah tangan atau nikah siri kan. Suratnya memang baru saya kirimkan, dokumennya itu malam harinya, cetak lah, terus ditandatangani oleh dua wali, saksi ya kan, dan pasangan mempelai. Sudah ditulis di data itu. Mudah-mudahan sudah terisi. Yang lebih menggemaskannya lagi adalah Yang lebih menggemaskannya lagi adalah ketika anjingnya mau pacaran ya. Ketika ini temannya teman sih sebenarnya. Temannya teman saya itu minta saya yang bikin. Minta saya yang ketikin. Saya bilang, "Lah, situ yang punya hajat, situ yang punya acara, ngapa jadi saya yang repot? Saya yang bikinkan ininya." Tapi ya alhamdulillah udah clear ya. Udah selesai urusan. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu jadi agak galau sebenarnya. Pertama tuh saya tuh rindu masa-masa dulu gitu loh. Rindu masa-masa dimana saya ini hanya seorang orang privat gitu loh, private figure yang kalau kita flashback ke 20 tahun lalu, ketika saya pertama pindah ke sini itu kan kelas 3 SD tahun 2003. Saya pertama pindah ke sini tahun 2003 ya. Tahun 2003 saya pindah ke sini, ke tempat yang saya dan orang tua tinggali sekarang ini ya, yaitu di perumahan Winter Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ya. Saya itu dulu cuman
apa ya, anak rumahan gitu loh. Cuman anak rumahan yang kerjaannya ya kalau pagi sekolah, pulang ya, pulang sekolah belajar ya, pulang sekolah belajar, tet, besoknya begitu lagi. Saya nggak pernah habis pulang sekolah itu main apa gimana, enggak teman-teman. Kalau sekarang itu dari saya SD, SMP, SMA gitu. Saya kalau pulang sekolah pasti pulang, nggak pernah main gitu loh, nggak pernah main. Di sekolah pun juga yang temen sama saya juga, mohon maaf ya, terbatas karena ketidakcakapan. Saya akui waktu sekolah dulu saya ini tidak cakap bergaul gitu loh, tidak cakap bergaul dan sering kena perundungan. Tapi bukan itu yang saya rindukan, tapi saya tuh merindukan pada masa-masa saya sekolah dulu ya. Saya tuh bener-bener private, hanya cuman anak rumahan tok gitu loh. Kalau waktu saya masih kecil, Sabtu Minggu paling kerjaan cuma main PS, nonton TV, main PS, nonton TV, udah, gak pernah main. Saya jarang saya ke masjid, belum serajin sekarang saya ke masjid gitu loh. Belum ke masjidnya paling cuman sholat Jumat, sholat Id, udah. Nggak pernah saya sholat 5 waktu. Tapi waktu kecil saya pernah sholat. Waktu kecil saya juga terbilang ya bukan sering sholat maghrib di masjid sampai isya, pernah. Saya ini termasuk saksi loh, saksi berdirinya Masjid Jami Al-Karim Perumahan Bumi Bintang Permai, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Ketika saya pertama pindah ke sini, masjidnya itu masih dalam tahap finishing. Saya masih ingat, masjidnya masih dalam tahap penyelesaian ya. Masjidnya masih dalam tahap penyelesaian ketika saya pertama pindah ke sini tahun 2003, dan diresmikan 2 tahun setelah saya pindah ke sini tahun 2005 diresmiinnya. Saya ingat banget. Nah, masjid yang ada, Masjid Al-Karim yang berdiri sekarang ini adalah pengganti dari masjid yang sebelumnya berdiri di tempat yang sekarang ini adalah Jalan Tol Serpong Ulu Jami. Kan digusur. Dulu itu dipisahkan oleh sungai, oleh kali dulu. Ada jembatan yang menghubungkan. Dulu di belakang sana masjidnya. Di belakang sana dulu ya. Sebelum dimaju ke depan. Dulu masjidnya. Ya. Saya juga sempat ikut TPQ. Pertama tuh di musola yang atapnya hijau, nanti kita lewatin. Pertama itu dilewatin di musola yang hijau, yang atapnya hijau itu. Di belakang rumah itu musolanya. Nanti kelihatan atapnya. Nah itu tuh. Di musola yang atapnya hijau itu. Nah, tuh. Yang tuh di belakang. Tuh. Yang ada kubahnya. Pertama saya ikut TPQ itu di situ. Sampai pindah ke masjid. Ya. Jadi saat itu saya juga masih privat, masih sangat very private. Gak pernah saya main setelah
bubaran TPA atau bubaran TPQ itu nggak ada. Saya nggak pernah main gitu. Nah, itu masa-masa yang saya rindukan gitu loh. Dan saya pengen kembali ke masa-masa itu. Ya. Cuma kan gimana ya? Nggak di sini juga. Kalau di sini kan orang udah pada tahu saya. Kok nanti malah ditanya, kok nggak pernah kelihatan lagi, kok nggak pernah lagi visible, nggak pernah tampil lagi, nggak pernah apa gitu kan. Cuma berkurung aja di rumah gitu kan. Nggak di sini. Saya pasti akan cari tempat lain untuk memulai satu kehidupan saya yang kembali ke zaman saya dulu. Kalau mau tahu aslinya saya ini tuh bukan orang yang introvert tapi juga bukan extrovert. Kalau boleh dibilang, saya ini tuh sebenarnya adalah ambivert. Dua-duanya. Ada sisi introvertnya saya, ada sisi extrovertnya saya. Jadi saya punya dua sisi. Sisi introvert dan sisi extrovert. Ya. Jadi saya ini adalah tipikal orang yang ambivert sebenarnya. Di satu sisi saya memang kadang lebih suka menyendiri gitu. Tapi di satu sisi saya juga suka berbaur sama orang gitu loh. Nah, inilah contoh SDM rendah. Itu berdekatan dengan rel, nanti ditubruk kereta, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti menyalahkan pemerintah, menyalahkan Kementerian Perhubungan, menyalahkan KAI, menyalahkan laju kereta. Ini lucu orang kita ini. Dia yang salah, tapi menyalahkan pihak yang nggak bersalah. Ini kan kuceluk namanya. Nah itu, makanya saya bilang, ini kebetulan saya lagi nyari lingkungan yang pas untuk memulai kehidupan baru saya kembali, returning as kembali sebagai figur privat gitu loh. Ya kalau keluar rumah itu paling cuman ya untuk seperlunya aja gitu loh. Kalau memang perlu, kalau memang harus keluar dari rumah, ya saya keluar rumah. Tapi kalau memang nggak perlu banget, ya nggak perlu. Itu yang saya rindukan, itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi rindu saya rasanya kembali ke masa-masa itu. Sebenarnya loh, rindu saya kembali ke masa-masa itu. Rindu saya, sangat amat rindu. Gitu loh. Jadi saya yang tidak banyak dikenal orang, tapi hanya dikenal oleh sedikit orang. Itu ya. Dan saya yang balik lagi kayak dulu, cuman jadi orang rumahan doang gitu loh. Tapi kalau di lingkungan yang baru, ya itu makanya saya lagi cari lingkungan yang baru yang memungkinkan saya seperti itu tuh apa gitu.
Yang begitu-gitu itu teman-teman, jangan diartikan wah nanti saya bakal jadi orang yang antisosial. Siapa bilang? Kalau kayak gitu itu bukan berarti antisosial teman-teman. Beda gitu loh. Bukan antisosial, tapi begini, itu tuh namanya memfilter, menyaring. Melakukan filtrasi, penyaringan, menyaring mana yang pantas digaulin, mana yang enggak gitu loh. Ya ini juga untuk kebaikan saya, untuk hari-hari ke depan. Sebagai contoh, misal saya misalkan taruhlah saya pindah ke apartemen misal, doakan sebuah kejadian, misalkan ke apartemen incaran saya, impian saya, apartemen Kempinski di sana, di Tamrin, di Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia. Misalkan kita kan tahu penghuni apartemen, apalagi apartemen yang seperti itu kan ya nafsi kan. Ya kalau nafsi ya ibaratnya kalau orang Jawa bilang dewe-dewe wae ngono loh. Masing-masing ya uripe dewe-dewe gitu loh. Tapi bukan berarti ya memang itu apartemen mewah lah ibaratnya tuh kayak perumahan mewah tapi vertikal ya. Tapi bukan berarti orang-orang seperti itu tidak bersosialisasi, siapa bilang tidak berkoneksi secara langsung, siapa bilang. Ada kalanya koneksi dibikin langsung. Kan itu kan apartemen. Apartemen yang lokasinya boleh dibilang super duper premium, super duper strategis, karena orang pasti tahu Bundaran HI itu di mana. Orang pasti tahu Bundaran Hotel Indonesia itu di mana. Orang pasti tahu Bundaran Hotel Indonesia itu adalah jantungnya kota Jakarta, jantungnya provinsi DKI Jakarta, DKJ sekarang, daerah khusus Jakarta, karena sudah bukan lagi ibu kota, jadi DKJ, daerah khusus di Jakarta. Walaupun memang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ dan Undang-Undang tentang IKN itu Ibu Kota Nusantara baru berlaku ketika keputusan presiden atau kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu ditandatangani. Ini kan kepres, keputusan presiden mengenai pemindahan, bukan pakai perpres, bukan pakai inpres, bukan pakai peraturan presiden. Kalau untuk mengeksekusi itu bukan juga pakai inpres, instruksi presiden, tapi pakai kepres, keputusan presiden gitu. Itu bukan pakai perpres, itu pakainya kepres, keputusan presiden, kepres RI tentang pemindahan ibu kota ke Nusantara gitu. Itu belum ditandatangani. Nah, kalau sudah ditandatangani, nah barulah Jakarta secara resmi nomenklaturnya adalah DKJ, daerah khusus Jakarta. Cuma sampai saat ini nomenklatur yang terpakai masih DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Sampai hari ini Jakarta memang masih secara
yuridis secara de jure adalah ibu kota dari Indonesia karena dasar hukumnya belum ada. Memang dasar hukumnya ada undang-undang tentang IKN tahun 2022. Nah, akan tetapi lah kan ini dasar hukum eksekusi pemindahan ke IKN ini kan belum ada, teman-teman. Dasar produk hukum yang mendasari keputusan pindah dari Jakarta ke Nusantara atau IKN itu belum ada sampai hari ini. Jadi ya sampai hari ini secara hukum ibu kota Indonesia masih di Jakarta. Nomenklatur ya Jakarta masih DKI Jakarta. Gitu. Belum DKJ. DKJ itu baru berlaku ketika Kepres pindah dari Jakarta ke Nusantara itu ditandatangani, berarti itu secara resmi ibu kota kita secara hukum berpindah ke Nusantara. Gitu. Kalau ini kan Nusantara itu ibu kota de facto dari Indonesia. De facto itu berdasarkan pengakuan. Kalau de jure sesuai dengan namanya itu berdasarkan yuridis, berdasarkan hukum. Nah, secara de jure ibu kota kita masih di Jakarta. Kalau ibu kota secara de facto itu di Nusantara. Gitu kawan. Jauh. Nah, kembali kayak tadi, orang tahu yang namanya Bundaran HI itu adalah jantungnya DKJ atau DKI Jakarta lah untuk kondisi sekarang. Orang tahu bundaran Hotel Indonesia atau Hotel Indonesia Roundabout itu di mana. Itu orang tahu lokasinya tidak jauh dari Monas. Bundaran Hotel Indonesia itu tidak jauh dari Monas. Saya pernah jalan kaki dari Hotel Indonesia, Bundaran HI sampai ke Monas waktu Car Free Day. Ya. Itu membutuhkan waktu kalau kita jalan santai ya. Jalan kaki dari Bundaran HI ke Monas itu kalau kita santai jalannya membutuhkan waktu kurang sekitar 20 menit sampai setengah jam. Jaraknya dia 1 sampai 1,5 kilometer lebih dikit. Jarak dari HI, Bundaran HI ke Monas. Bentar ya. Ya, welcome back teman-teman. Jadi sebenarnya orang itu tahu dan pasti ngerti lah yang namanya bundaran yang namanya Bundaran Hotel Indonesia itu di mana ya. Orang tahu HI, Bundaran Hotel Indonesia itu adalah titik tengahnya atau center point dari Jakarta. Orang pasti tahu itu, jadi orang sih tidak asing ya. Ketika ditanya, "You tinggal di mana?" misalkan tanya ke saya, "Oh, saya tinggal di Bundaran HI sekarang." Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi orang tuh pasti mengerti lah. Nah, bukan berarti orang kalau tinggal di apartemen mewah seperti Kempinski, Kraton tuh di Plaza Indonesia ya, di kompleks Plaza Indonesia, atau apartemen mewah kayak Regata di sana di Pantai Mutiara di Pluit, Jakarta Utara ya. Bukan berarti orang tersebut tidak berkonek loh. Siapa yang bilang nggak berkoneksi?
nggak bersosialisasi, enggak teman-teman. Pasti kan ada ranah dan waktu untuk connect dan sosialisasi antar penghuni itu secara langsung. Dimana misalkan di fasilitas publiknya. Contohnya misalkan di gym. Kalau suka olahraga pasti kan nge-gym. Gini kan, biar bugar orang. Pasti nge-gym. Itu. Pasti nge-gym. Olahraga, ketemunya di situ. Kalau yang suka berenang, ya ketemunya di kolam renang, di swimming pool. Pasti ada titik temunya, bukan tidak ada titik temunya. Siapa yang bilang tidak ada titik temu? Ada, teman-teman. Titik temu untuk sosialisasinya itu loh. Ada. Cuma yang tinggal di apartemen mewah seperti itu adalah bukan orang yang, maaf lahir dan batin ya, bukan tipikal orang yang istilahnya tuh ya kayak orang kampung begitu, no. Tapi mereka yang memang reserve. What? One moment please ya. Ada yang weird. Itu. Jadi sambung lah ya teman-teman. Jadi it's okay, kita sambung lagi. Jadi kalau buat saya, orang-orang seperti yang tinggal di apartemen mewah itu bukan orang-orang yang istilahnya kayak apa? Bukan orang-orang yang hidupnya nyantai gitu loh. Bukan tipikal orang-orang kayak gini lah. Tapi kan mereka yang benar-benar tahu bagaimana, nomor satu, tahu bagaimana cara uang itu bekerja. Satu. Yang kedua, bagaimana hard work, bagaimana persistence, bagaimana not only adaptation ya, but hard work, persistence ya, and survival ya, rewarded with a price. Itu jawabannya. Jadi bukan tipikal orang, ya memang nafsi. Kalau orang Jawa bilang ya dewe wae gitu loh, diri aja. Tapi kan ya nggak gitu juga. Tapi kan bukan berarti mereka lantas menjadi kita judge sebagai orang yang antisosial. Yang nggak gitu juga. Itu salah teman. Gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi ya, kalau buat saya sih ya itu momen seperti yang saya cerita di awal itu yang saya rindukan teman-teman gitu. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau saya rindu seperti itu bukan berarti saya lantas merubah diri saya menjadi antisosial. Oh enggak. Bedain antisosial dengan being selective. Dengan selektif itu adalah dua hal yang very distinct. Dua hal yang berbeda, teman-teman. Dua hal yang berbeda jauh. Kalau antisosial, kita anti dengan orang-orang sekitar. Tapi kalau being selective, sangat-sangat selektif ya, itu adalah kita memilih, menyaring pergaulan seperti apa yang kita harus
gaulin dan mana yang tidak, gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya share pada sore hari ini ya. Thank you banget, terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe channel. Saya mungkin akan absen dari tempat saya ngajar ngaji ini selama bulan Ramadan, mungkin ya, selama bulan Ramadan sampai sekira sampai 2 hingga 3 minggu pertama di bulan Syawal 1446 Hijriah, baru nanti akan nongol lagi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa.